face, shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inayatul Fariah MPD selaku pengampu mata kuliah ilmu pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi. Saya di sini ingin memenuhi tugas UAS ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu memahami makna dan hakikat pendidikan. Makna pendidikan menurut KPPI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Yang kedua, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu mencakup aspek jasmani, akal, dan jiwa. Dalam konteks Islam, hakikat pendidikan mencakup pengembalian nilai ilahiyah dan pembentukan karakter yang baik. Hakikat pendidikan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keseimbangan antara kedaulatan murid dengan guru. Yang kedua, usaha persiapan murid menghadapi perubahan lingkungan yang pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan. Yang ketiga yaitu manfaat pendidikan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membantu pembentukan karakter dan etika. Dan yang terakhir, membuka peluang kerja lebih banyak. Yang kedua yaitu memahami kaitan antara pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua, peradaban manusia. Peradaban manusia adalah interaksi manusia dengan objek serta lingkungan sekitar merupakan hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Yang ketiga, kaitan pendidikan dan peradaban. Yang pertama, dapat membangun pendidikan yang merupakan upaya membenahi manajemen kegiatan pendidikan. Yang kedua, dapat membentuk pengalaman sosial yang dilakukan oleh individu. Yang bab ketiga yaitu unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Kurikulum. Kurikulum yang baik adalah memberikan ruang untuk pengembangan karakter, termasuk nilai-nilai moral, spiritual, dan budaya yang menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup pencapaian akademik dan pembentukan karakter individu. Selain itu, tujuan pendidikan juga harus mengembangkan keterampilan hidup atau life skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Yang ketiga, metode pengajaran. Pemilihan metode pengajaran yang tepat sangat penting agar pembelajaran menjadi efektif. Yang keempat yaitu interaksi pendidikan dan peserta didik. Interaksi yang positif antara pendidik dan peserta didik menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendukung proses pendidikan yang efektif. Yang kelima yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang kondusif sangat penting dalam mendukung keberhasilan belajar.
4 yaitu pendidikan sebagai sistem dan keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari kata sistema atau Yunani, artinya himpunan bagian yang berhubungan secara teratur dan membentuk keseluruhan. Ciri-ciri sistem: punya tujuan, batasan jelas, bersifat terbuka, terdiri dari berbagai bagian atau subsistem, saling ketergantungan. Yang kedua, pendidikan sebagai suatu pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan melatih. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang untuk mendewasakan manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai suatu pengajaran. Pengajaran berasal dari kata ajar yang artinya memberi petunjuk. Pengajaran mencakup seluruh kegiatan belajar mengajar dari perencanaan hingga evaluasi. Bab 5 yaitu landasan pendidikan dan penerapannya. Pertama yaitu pengertian landasan pendidikan. Menurut para ahli, landasan pendidikan adalah pijakan dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan dan memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu filosofis, yaitu menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, psikologis, yaitu memahami perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sosiologis, yaitu menyelaraskan pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu historis atau mengambil pembelajaran dari sejarah pendidikan. Yang ketiga, tantangan dalam implementasi. Yang pertama, pemahaman filosofis. Yang kedua, adaptasi teori psikologis. Yang ketiga, budaya dan sosial berbeda. Yang keempat, kebijakan teknis. Yang keempat yaitu solusi mengatasi tantangan. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Yang kedua, pendekatan fleksibel. Yang ketiga, pendidikan multikultural. Yang keempat, evaluasi kebijakan. Bab 6 yaitu asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumbuhan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani. Yang kedua, asas pendidikan seumur hidup. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Penerapan asas pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, keadaan yang ditemui, yang kedua, permasalahan yang dihadapi, dan yang terakhir, pengembangan penerapan. Bab 7 yaitu lingkungan pendidikan dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan, kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar dari anak. Yang kedua, fungsi lingkungan pendidikan ada 4. Yang pertama, lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat. Yang terakhir yaitu mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ragam bentuk lingkungan pendidikan ada 3, yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan pendidikan sosial, 3. Lingkungan pendidikan masyarakat. Manfaat lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan sekolah sebagai laboratorium belajar. Yang kedua, lingkungan sosial sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan alam untuk pembelajaran kontekstual. Yang keempat, lingkungan buatan untuk pembelajaran kreativitas. Yang terakhir, kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Bab 8. Pendidikan sepanjang hayat. Pengertian pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat dalam bahasa Inggris disebut lifelong education adalah prinsip pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia. Belajar sepanjang hayat menciptakan tantangan untuk memahami, mengeksplorasi, dan mendukung dimensi-dimensi penting yang baru bagi pendidikan seperti yang pertama, belajar yang diarahkan diri sendiri. Yang kedua, belajar atas dasar tuntutan. Yang ketiga, belajar kolaboratif. Dan terakhir, belajar organisasi. Tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek atau tujuan. Yang pertama, tinjauan ideologis. Yang kedua, tinjauan ekonomis. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Yang keempat, tinjauan politis. Yang kelima, tinjauan teknologis. Yang keenam, tinjauan filosofis. Konsep dasar pendidikan seumur hidup yaitu sebagai tujuan ide formal, yang kedua sebagai respon terhadap keinginan, yang ketiga sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem, yang terakhir sebagai dasar desain kurikulum. Arah dan alasan pendidikan seumur hidup ada dua, yaitu yang pertama kepada orang tua, yang kedua kepada anak-anak. Bab 9. Memahami cara mengidentifikasikan hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Hakikat masalah pendidikan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam dunia pendidikan. Ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas pengajaran, aksesibilitas, relevansi kurikulum, fasilitas, kesetaraan pendidikan, serta motivasi peserta didik. Kategori permasalahan pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan kesempatan pendidikan melalui yang pertama, pendirian lembaga pendidikan. Yang kedua, masih terdapat pendirian atau penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana. Yang kelima, kesadaran pendidikan. Yang terakhir, kualitas tenaga pendidik. Masalah kuantitas pendidikan. Lembaga pendidikan lebih banyak terpusat di kota-kota besar, sehingga akses pendidikan di daerah terpencil sangat terbatas, yang menghambat pengembangan sumber daya masyarakat. Yang ketiga, masalah efisiensi penerapan sistem pendidikan yang belum baik. Efisiensi dalam pendidikan berarti memaksimalkan hasil dengan tenaga dan biaya minimal. Yang keempat, masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seiring dengan globalisasi menuntut segala sesuatu dilakukan dengan cara dan tepat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Bab 10. Konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Pembangunan pendidikan adalah proses perombakan struktural fokus pada yang pertama, peningkatan partisipasi pendidikan, yang kedua, efisiensi dan efektivitas pendidikan, yang ketiga, relevansi pendidikan. Konsep pembangunan nasional ada 6, yaitu politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan budaya. Tujuan utama pembangunan nasional: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakteristik pembangunan nasional dilaksanakan secara 1. Berencana. Yang kedua, menyeluruh. Yang ketiga, terpadu. 4. Terarah. 5. Bertahap. 6. Berkelanjutan. Bab 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan pendidikan di masyarakat. Yang pertama, rendahnya sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, bisa dikatakan kondisinya masih jauh dari kata mencukupi. Yang kedua, menurunnya kualitas pendidik. Keadaan guru di Indonesia bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Yang ketiga, menurunnya kualitas siswa seperti apa yang sudah diketahui bahwa rendahnya kualitas sarana dan prasarana.
Solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat. Yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar siswa saat ini. Rendahnya prestasi siswa masih menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Indonesia. Bab 12, memahami pentingnya usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Usaha pembaruan pendidikan. Yang pertama, proyeksi perintis sekolah pembangunan. Kedua, pembaruan sistem pendidikan kependidikan. Dan yang ketiga, universitas terbuka atau UT. Inovasi dalam metode pembelajaran. Yang pertama, pengajaran dengan sistem modul. Modul merupakan program pengajaran yang disusun secara sistematis, operasional, terarah untuk digunakan oleh peserta didik. Yang kedua, pengajaran alam sekitar, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, menekankan pembelajaran langsung melalui pengalaman. Pembaharuan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013 berorientasi pada pengembangan karakter siswa. Yang kedua, kurikulum merdeka, kurikulum terbaru yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Model-model inovasi pendidikan ada 3, yaitu 1. Model penelitian, pengembangan, dan difusi RD dan D. Yang kedua, model pengembangan organisasi atau OD. Yang ketiga, model konfigurasi atau CLR model. Bab 13, cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Yang ketiga, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Jenjang program pendidikan nasional ada 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis-jenis program pendidikan nasional ada 4. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan keagamaan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Dan yang terakhir, pendidikan vokasi. Jalur program pendidikan nasional ada 4, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan pendidikan anak usia dini. Menganalisis sistem pendidikan nasional. Yang pertama, mengetahui tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional. Yang kedua, mengetahui prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, mengetahui visi dan misi sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, mengetahui tantangan sistem pendidikan nasional. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.